Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 970. Memang, kamu telah melakukan hal yang baik kali ini. Dengan formula ini, Nyonya San pasti akan menjadi pemimpin dalam industri kecantikan Cina, bahkan keluar dari Cina dan menjadi pemimpin dalam industri kecantikan dunia. San Ziun berkata dengan penuh semangat. Sudut mulut Daniel membentuk senyum jahat, dan dia berjalan langsung ke sisi San Ziun, menatapnya. Karena kamu telah membuktikan keaslian benda ini, tidakkah kamu harus berpikir tentang bagaimana membalasku? Benda ini adalah kekayaan yang sangat besar. Mendengar kata-kata Daniel, wajah San Ziun sedikit berubah, dan matanya berkedip. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalannya, biarkan aku mentraktirmu makan. San Ziun berkata, ini adalah formula yang akan memberimu penghasilan setidaknya puluhan miliar. Kamu hanya mentraktirku makan. Makanan ini terlalu mahal. Daniel cemberut. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? San Ziun melirik Daniel. Apa yang ingin saya lakukan? Daniel tertawa jahat, memutar kursi putar yang diduduki San Ziun untuk menghadapinya, mengulurkan tangannya untuk mengangkat dagu satu sama lain, dan keduanya saling memandang. San Ziun dan Daniel saling memandang, dan wajahnya mulai memerah. Aku hanya menginginkanmu. Seperti yang dikatakan Daniel, dia mencium San Ziun secara langsung, mata yang terakhir melebar dan dia ingin berjuang, tetapi Daniel mengendalikan tangannya. Setelah beberapa ciuman, wajah San Ziun memerah dan dia kehabisan napas. Tidak, ini di kantor. San Ziun berkata dengan lembut. Kantornya sangat bagus, saya suka tempat seperti ini, dan tidak ada lounge di sini, sangat berguna. Daniel tertawa jahat, mengangkat San Ziun, dan membawanya ke ruang kecil di kantor, dan kemudian pertempuran sengit dimulai. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari 2 jam. San Ziun berkeringat di sekujur tubuhnya karena dilempar oleh Daniel, dan terbaring lumpuh di pelukan Daniel untuk memulihkan kekuatannya. Daniel merokok dengan ekspresi puas, dengan sedikit kesenangan. Kalian benar-benar seorang gangster yang hanya tahu bagaimana melakukan ini. Kamu melakukan ini di perusahaan orang lain di siang bolong. Jika kamu ketahuan, bagaimana kamu memberitahuku untuk bertemu orang? San Ziun memandang Daniel dengan kebencian. Jangan khawatir, jangan takut, kamu tidak akan ketahuan jika aku di sini, dan kamu adalah bosnya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti, bahkan jika kamu ketahuan, siapapun yang berani mengatakan apapun akan segera dipecat. Kata Daniel sambil tersenyum. Kalian bajingan. San Ziun menatap Daniel dengan marah. Bajingan adalah bajingan. Daniel tampak acuh tak acuh. Bang-bang. Saat ini, terdengar ketukan di pintu di luar, dan ekspresi San Ziun langsung berubah. Tidak, seseorang ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Ekspresi San Ziun berubah. Daniel melirik melalui matanya yang tembus pandang, dan itu adalah seorang wanita dengan pakaian terusan. Tidak apa-apa, kamu bisa bicara. Daniel berkata dengan ringan. Siapa? San Ziun menjadi tenang dan berbicara, suaranya terdengar jelas di luar. Tuan San adalah saya. Tuan Huan keluar dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Wanita itu berbicara. Katakan padanya aku sibuk, aku harus bekerja, aku tidak punya waktu untuk menemuinya, biarkan dia pergi. San Ziun berkata langsung. Oke. Wanita itu pergi setelah berbicara. Siapa Huan ini? Daniel bertanya dengan ragu. Adik laki-laki patriark dari keluarga Hua, jangan lakukan apapun. Zheng Yeti, yang menjabat sebagai wakil presiden rumah sakit Tianjin, tahu bahwa dia menganggur, dan dia terlibat dengan saya baru-baru ini. Kata San Ziun dengan sedikit cemberut. Berani mengganggu istriku, apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran yang baik untukmu?
kata Daniel. Tidak, kalian hanya tahu cara mengajar orang lain. Dia adalah adik dari patriark keluarga Hua, putra kedua dari Tuan Hua. Jika kamu memberinya pelajaran, kamu akan memprovokasi keluarga Hua lagi. San Ziun berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, aku sudah cukup memprovokasi, dan aku tidak peduli dengan yang ini, dan aku pernah berkonflik dengan tuan muda dari keluarga Hua sebelumnya. Daniel berkata dengan tidak setuju. Kalian pembuat onar. San Ziun berkata dengan lembut. Aku hanya bisa menyalahkanku karena terlalu tampan, itu sebabnya aku menyebabkan begitu banyak masalah, tapi aku hanya ingin main-main denganmu sekarang. Daniel memandang San Ziun dan menyeringai, dan menempelkan seluruh tubuhnya pada San Ziun lagi, menutupinya dengan selimut. Pertempuran besar dimulai lagi, dan pertempuran berlangsung hingga lebih dari jam 11, setelah istirahat 1 jam, San Ziun pulih, bangkit dan mengenakan pakaiannya, tetapi seluruh tubuhnya masih terlihat sangat lemah. Kamu adalah binatang yang sangat besar, itu akan membunuhmu untuk menjadi wanitamu. San Ziun memandang Daniel dengan ketakutan, jelas ketakutan oleh kekuatan Daniel. Itu sebabnya saya perlu mencari lebih banyak istri, kalau tidak saya tidak akan tahan. Daniel tersenyum jahat, dan berkata, ini siang, ayo makan, dan kembalikan energimu. Ayo pergi. San Ziun tidak menolak, setelah sepanjang pagi melempar, dia memang sedikit lapar dan perlu memulihkan kekuatannya. Tuan Matahari. Saat keduanya berjalan keluar dari kantor, wanita yang berbicara sebelumnya muncul di depan mereka sambil memegang buket bunga. Melihat Daniel, tatapan aneh muncul di mata wanita itu. Apa ini? San Ziun melihat bunga itu dan berkata, Tuan Huan memberikan ini pada Tuan San. Wanita itu berkata, bunganya tidak cantik. Daniel menyambar buket bunga dan membuangnya ke tempat sampah di samping. Ayo pergi. Begitu Daniel meraih tangan San Ziun dan berjalan keluar, wanita itu langsung membeku, matanya berkaca-kaca. Apakah kalian cemburu? Keduanya keluar dari grup, San Ziun menatap Daniel. Kamu semua milikku sekarang, kenapa aku harus cemburu? Jika kamu bertemu pria seperti ini di masa depan, usir saja dia. Jika kamu masih tidak berubah pikiran, aku akan menghajarnya untukmu. Daniel tersenyum ringan. Mendengarkan kata-kata Daniel, San Ziun tersenyum manis. Kemudian keduanya menemukan restoran yang bagus dan masuk, menemukan tempat duduk dan duduk. Kamu punya makanan penguat ginjal di sini? Beri aku sedikit. Daniel memandangi pelayan itu dan berkata sambil tersenyum. Pelayan itu tertegun sejenak, dan wajah San Ziun memerah. Dia memelototi Daniel, dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan, seriuslah. Aku sangat serius. Aku benar-benar perlu menebusnya, tapi lupakan saja jika aku tidak punya. Beri aku steak, dan kamu bisa memesan yang lain untuk istriku. Daniel berkata dengan ringan. Setelah memesan, San Ziun menatap Daniel dan berkata, apakah seseorang sepertimu masih perlu menyegarkan ginjalnya? Tentu saja itu perlu. Laki-laki selalu baik-baik saja untuk berdandan, terutama untuk pria tampan seperti saya yang memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya setiap hari, jadi dia perlu berdandan. Setrika masih harus keras, dan seorang gadis harus kuat secara fisik. Daniel membuat omong kosong, yang membuat San Ziun terkikik. Bab 971. Awan ungu. Teriakan ramah terdengar tiba-tiba, seorang pria berusia 30-an muncul di sini mengenakan setelan bermerek dan menyisir rambutnya dengan cerah, matanya tertuju pada San Ziun, dan di sampingnya diikuti oleh seorang anak ayam yang terlihat agak licik. Huan, kenapa kamu di sini? San Ziun memandang Huan dan berkata, jelas pria ini adalah saudara dari kepala keluarga Hua yang mengganggu San Ziun. Aku. Bukankah sudah jelas, kakak Hua membawa wanitanya sendiri untuk makan malam,
sama seperti kita. Daniel tersenyum ringan. Nak, siapa kamu? Jangan bicara omong kosong. Ini sekretarisku. Kami di sini untuk bertukar pekerjaan dan makan. Huan menatap Daniel, dan berkata dengan cepat, sambil menjaga jarak dari wanita di sampingnya. Dan apa yang kamu katakan barusan, Zion adalah wanitamu. Huan memikirkan apa yang dikatakan Daniel barusan, dan mengarahkan pandangannya pada Daniel. Saat Daniel hendak berbicara, San Zion menatapnya. Huan, dia adalah temanku, dia baru saja berbicara omong kosong, tetapi untuk hubungan antara kamu dan wanita di sebelahmu, kamu dan aku mengetahuinya di dalam hati kita, dan aku akan memberitahumu dengan sangat jelas. Aku tidak menyukaimu sekarang, dan aku tidak akan menyukaimu di masa depan, kamu sama sekali bukan tipeku, jadi jika kamu ingin mencari wanita, pergilah ke wanita di sebelahmu, tolong jangan ganggu aku lagi. Sekarang kamu boleh pergi, aku masih harus makan. San Zion berkata dengan bersih dan tegas. Wajah Huan sedikit jelek setelah kata-kata San Zion, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap tajam ke arah Daniel, dan pergi dengan wanita di sampingnya. Tua, jangan panggil aku dengan nama ini di depan umum. Seperti yang aku katakan sebelumnya, hubungan kita tidak boleh diketahui siapapun, jika tidak, kamu tidak akan pernah mau bersamaku. San Zion menatap Daniel dan berkata dengan suara berat. Apa yang kamu takutkan? Daniel tidak tahu kenapa. Hubungan antara aku dan kamu tidak cocok untuk publisitas. Kamu tidak perlu mempedulikannya. Aku harus peduli dengan wajah keluarga San dan keluarga San. Setidaknya tidak untuk diketahui orang luar sekarang. Mari kita bicara tentang itu nanti. San Zion memandang Daniel dan berkata. Mengerti? Daniel mengangguk. Butuh lebih dari 1 jam, dan setelah keduanya selesai makan, Daniel dan San Zion berpisah. Dan panggilan telepon Han datang. Hei, ada apa dengan Paman San? Daniel bertanya. Keluarga Wu baru saja merilis berita bahwa mulai hari ini, siapapun yang mendekatimu adalah musuh keluarga Wu dan akan ditekan oleh keluarga Wu ke segala arah. Pada saat yang sama, keluarga Wu juga melaporkan bahwa Wu Fei memiliki kakak laki-laki bernama Wu Tian. Dikatakan bahwa Wu Tian ini juga adalah murid dari Master Sekte Li Huo dari Sekte kelas 1 di dunia seni bela diri. Kekuatan utama bahkan lebih takut pada keluarga Wu. Kata Han. Aku tahu Wu Tian ini, aku telah melawannya, keluarga Wu ini sepertinya sudah siap untuk pindah lagi karena kemunculan Wu Tian. Daniel mendengus dingin. Daniel, kamu harus tenang. Sekte Li Huo sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Sekte Tian-Tian, dan Wu Tian adalah murid dari penguasa Sekte Li Huo. Statusnya lebih tinggi. Begitu ada konflik di antara kalian, jika sesuatu terjadi pada Wu Tian, Li Huosong pasti akan marah, bahkan jiwa naga mungkin tidak bisa menjagamu. Kata Han dengan nada berat. Paman ketiga, jangan khawatir, aku, Daniel, tidak mati semudah itu. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus memiliki kemampuan itu. Daniel meludah dengan jijik, P. Dan di keluarga Bastian, Nuneran, yang tidak kembali sepanjang malam, kembali ke sini, tapi sekarang dia tampak sedikit berbeda dari sebelumnya, dengan kulit yang suram, sorot mata yang agak suram, dan aura suram memancar dari tubuhnya. Yun, apa yang kamu lakukan tadi malam dan tidak kembali? Sosok Bastian Ding dan Si Tuyan muncul di depan Nuneran, dengan ekspresi cemas di mata mereka. Mabuk dan tidur di luar kemarin. Kata Daniel dengan nada acuh tak acuh. Yun, kamu harus semangat, satu kegagalan bukanlah apa-apa, di mata ibumu, kamu akan selalu lebih baik dari bajingan itu. Si Tuyan memandang Nuneran dan berkata, Bu, jangan khawatir, tidak lama lagi aku akan membasuh rasa maluku dan menginjak-injaknya sepenuhnya di bawah kakiku.
Pandangan percaya diri melintas di mata Nuneran, cahaya hitam berkedip di pupil matanya, dan dia langsung pergi. Yan kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan Yun? Apa terjadi sesuatu padanya? Bastian Ding berkata dengan suara yang dalam, matanya berkedip-kedip. Aku juga merasakannya, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Soalnya, Yun tampaknya dalam masalah. Mungkin karena dia dikalahkan oleh benih jahat itu, jadi suasana hatinya sedang buruk dan terpengaruh. Dia akan pulih dan pulih. Si Tuyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada sore hari, Daniel tinggal di Taman Champs, berpikir untuk kembali ke Tianhai, ketika seseorang datang ke vilanya, itu adalah Gu Qingcheng. Qingcheng, kenapa kamu di sini? Daniel melihat Gu Qingcheng muncul, dan pandangan ragu muncul di matanya. Saya kembali dari Gunung Changshan dan pulang, tetapi saya menerima berita hari ini bahwa tuan saya secara pribadi akan menghapus kungfu dan meridian kakak Ji senior di Tianjinsai besok, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna, tetapi juga mencungkil matanya, dan akhirnya dipenjarakan di penjara gelap Tianjinsai. Kata Gu Qingcheng. Apa yang begitu kejam? Wajah Daniel berubah, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Itu benar, jadi aku datang kepadamu untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan kakak senior Ji sekali. Gu Qingcheng berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu memikirkan cara, bawa aku langsung ke Tianjinsai, dan aku akan menyelamatkan Ji Sanyang. Kata Daniel langsung. Anak kecil, apakah kamu tidak gila? Pergi ke Tianjinsai untuk menyelamatkan orang. Tianjinsai adalah kekuatan kelas 1 di dunia seni bela diri. Ada begitu banyak master. Dengan kekuatanmu, jika kamu membuat masalah di Tianjinsai, kamu akan mati dalam beberapa menit. Canggung. Bai Yulian di samping memandang Daniel dan berbicara. Itu benar, tidak baik terburu-buru menyelamatkan orang. Itu hanya akan membuat tuanku marah dan membunuhnya sia-sia. Gu Qingcheng mengangguk dan berkata. Aku tidak akan memaksa, aku akan berbicara dengan tuanmu dan bertukar barang dengannya. Mata Daniel bersinar terang. Apakah boleh bertukar barang? Saya khawatir tuanku tidak akan setuju. Gu Qingcheng memandang Daniel. Tidak apa-apa, hanya bisa diketahui dengan mencobanya. Bawa aku ke Tianjinsai, dan aku akan mengurus hal-hal lain. Kata Daniel. Baiklah kalau begitu. Gu Qingcheng berbicara. Kamu akan pergi ke Tianjinsai, bawa aku ke sana, mungkin aku bisa membantumu. Bai Yulian menatap Daniel. Tidak perlu, jika ada pertarungan nyata, kamu tidak akan bisa mengandalkan kekuatanmu. Kamu dan kakakmu akan tinggal di sini. Saat aku kembali dan membawamu kembali ke Tianhai, kamu bisa melihat Shuqian. Daniel menatap Bai Yulian dan berkata, lalu menginstruksikan Tiantu dan Jianyun, lalu pergi bersama Gu Qingcheng. Bab 972 Simen Yatim Piatu. Seiring waktu berlalu, malam tiba dengan cepat. Di Huaxia, sebuah tempat tersembunyi, di istana yang besar dan mewah, penjaga Ping dan dua lelaki tua yang muncul di Changshan sebelumnya muncul di sini. Di depan mereka bertiga adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah cantik, dengan wajah yang dalam dan mata elang, dia memancarkan paksaan yang tak terlihat, tetapi dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi sejati, seperti orang biasa pada umumnya. Patriark, inilah yang terjadi. Menurut kesimpulan kami, pemilik Ming Hong Dao saat ini harus berhubungan dengan orang itu, jika tidak orang jiwa naga tidak akan membantunya seperti ini dan mengatakan hal-hal seperti itu. Salah satu dari dua lelaki tua itu berbicara. Pria parubaya berdiri di sana dengan sinar di matanya. Aku tidak menyangka bahwa Master Saber Ming Hong akan ada hubungannya dengan dia. Pantas saja dia bisa mengendalikan Saber Ming Hong. Sepertinya putra ini juga orang yang menentang surga seperti dia. Pria paruhbaya, Situ Hong, patriark klan Situ, memiliki kilatan pemikiran di matanya, dan ekspresi ketakutan masih terlihat samar.
Patriar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata orang tua lainnya. Karena itu ada hubungannya dengan dia, biarkan mereka mengambil Ming Hong Dao. Kudengar leluhur klan Suanyuan telah mencapai tingkat kekuatan itu. Mungkin dia bisa bersaing dengannya. Hong Dao awalnya ditekan oleh mereka, jadi mereka harus bertanggung jawab, dan klan Situ kita tidak mampu memprovokasi orang itu untuk saat ini. Situ Hong berkata dengan tenang. Malam cerah dan sunyi, dan cahaya bulan yang setengah tertutup oleh awan gelap memberikan sedikit cahaya pada kehampaan. Di suatu tempat di Cina, ada reruntuhan tembok, jelas tempat ini dulunya adalah tempat tinggal, dan dulunya sangat besar dan megah, tetapi sekarang telah menjadi reruntuhan. Dilihat dari pemandangannya, sepertinya telah terjadi pertempuran besar di sini, dan ada jejak api, ada pedang patah yang sporadis dan berkarat di sekitarnya, dan ada juga plakat yang bobrok dan tidak lengkap, yang sepertinya masih terlihat samar-samar. Kata Simon. Di bawah malam yang gelap, tempat ini memberi orang perasaan suram dan menakutkan, seolah-olah suara orang mati bisa terdengar. Pada titik tertentu, hembusan angin dingin bertiup, dan di depan plakat bertuliskan Simen. Seorang pria berusia sekitar 25 atau 16 tahun muncul di sini, berpakaian hitam dan membawa benda panjang terbungkus hitam. Kain, dengan beberapa helai rambut mengambang di dahi. Wajah pria itu tegas, wajahnya diukir seperti pisau dan kapak, dan ada bekas luka di pipi kiri dan kanan di wajahnya, memberikan perasaan yang agak ganas pada wajah yang agak tampan ini. Sepasang mata penuh bayangan, dingin, niat membunuh, kebencian, kemarahan, semua jenis mata terjalin, mewakili keanehan pria ini. Puff! Pria itu berlutut langsung di atas plakat yang tidak lengkap dan bersujud 3 kali. Ayah, ibu, kakek, semua leluhur, Jian Chen datang menemuimu. Pria itu mengeluarkan suara serak, seolah-olah dia tidak berbicara selama lebih dari 10 tahun, sepertinya agak mekanis dan kasar. Jangan khawatir, Jian Chen tidak akan membalaskan dendam klan Simen dalam hidup ini, dan tidak akan pernah menyerah. Berapapun harganya, aku akan membunuhnya untuk menenangkan hantu klan Simen. Suara serak dan dingin pria itu mengungkapkan niat membunuh yang tak terbatas, dan rasa dingin yang menusuk menyebar, membuat orang ingin menggigil. Siapa? Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening, matanya menyapu tajam, dan sosok Situ Hong muncul di sini. Patriar Situ, kenapa kamu ada di sini? Pria itu memandang Situ Hong, dan berkata dengan suara serak dan dingin. NB. SP, ayahmu dan aku adalah teman baik saat itu, dan sekarang aku secara alami datang menemuinya. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Dilihat dari penampilanmu, kamu seharusnya mendapatkan banyak manfaat dari ranah rahasia tempat klan Simen Anda. Situ Hong berkata dengan tenang. Ini tidak ada hubungannya denganmu, apa yang ingin kamu katakan? Pria itu berkata dengan suara serak. Aku tahu kamu selalu ingin balas dendam, tapi aku harus mengingatkan kamu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, mungkin diperlukan beberapa dekade sebelum kamu dapat membunuh orang itu untuk membalaskan dendam keluargamu. Kata Situ Hong. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pria itu mendengus dingin. Baru-baru ini, seorang pemuda bernama Daniel muncul. Dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan orang itu. Dia seharusnya sangat dekat. Dia mungkin murid atau cucunya. Situ Hong berkata dengan suara yang dalam. Daniel. Cahaya dingin yang menakutkan dan tajam keluar dari mata pria itu, dan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, menyapu dunia, dan semua kehampaan di sekitarnya terhapus oleh niat membunuh ini untuk sementara waktu. Itu benar, dia ada di dunia, hanya itu yang bisa kuberitahukan padamu. Setelah Situ Hong mengatakannya dengan tenang, dia pergi dari sini. Pria itu berdiri di sini sendirian, niat membunuh yang tak berujung dan tertekan meletus dari tubuhnya, dan hembusan angin tersapu.
Kemudian pria itu berlutut di tanah, bersujud 3 kali dan pergi. Bulan terbenam dan matahari terbit, dan hari baru akan segera datang. Di utara Huaxia dan Shu, ada puncak gunung yang terisolasi dari dunia dan memancarkan aura yang kuat. Di puncak gunung ini ada sekte besar, yaitu Tianyinsai. Sebagai sekte kelas 1 di dunia seni bela diri Tiongkok, meskipun Tianyinsai ini tidak sebesar dan sedominan sekte kelas 1 lainnya, skalanya tidak kecil, dan karena Tianyinsai semuanya adalah murid perempuan, ia memiliki semacam perasaan dari kesucian dan pengasingan. Setelah semalaman bergegas, Gu Qingcheng membawa Daniel keluar Tianyinsai, dan Daniel juga membawa Xiu Xiu, untuk berjaga-jaga, jika ada perkelahian saat itu, orang ini masih bisa membantu seseorang yang sibuk. Berdiri di luar Tianyinsai, Daniel jelas merasa bahwa aura di sini sangat melimpah, beberapa kali lebih melimpah daripada di mana sekte Tang berada. Selamat datang kembali, Bu. Berdiri di luar Tianyinsai pada hari ini adalah 2 murid perempuan yang mengenakan pakaian putih dan memegang pedang panjang. Mereka memandang Gu Qingcheng dan buru-buru membungkuk dan berteriak. Ini Tianyinsai. Anda ikut dengan saya. Saya tidak tahu apakah guru telah berurusan dengan kakak senior Ji. Gu Qingcheng berkata, dan masuk bersama Daniel. Berjalan ke Tianyinsai, aura di sini lebih melimpah, dan latihan di sini pasti lebih efektif. Layak menjadi sekte kelas 1 di dunia seni bela diri, dan itu sungguh luar biasa. Tapi segera Daniel menemukan bahwa Tianyinsai adalah surga pria. Ada semua murid wanita di sini, dan semuanya berpenampilan dan bertubuh kelas 1. Selain alasan kultivasi, masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa, yang setingkat lebih tinggi dari wanita cantik sekuler itu. Daniel sedikit terpesona oleh begitu banyak wanita cantik. Adik? Seorang murid wanita berjalan ke arah Gu Qingcheng, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, apakah dia berurusan dengan kakak senior Ji? Gu Qingcheng bertanya langsung. Tuan sedang menjamu tamu, dan belum berurusan dengan kakak senior Ji. Murid perempuan itu berbicara. Bab 973 Pertukaran. Tamu apa tamu? Ekspresi keraguan melintas di mata Gu Qingcheng. Itu Lui Chen, seorang murid dari Master Puncak Tianji di Gunung Shushan, dan orang-orang dari keluarga Lan sekuler. Wanita itu berbicara. Itu mereka. Kilatan melintas di mata Daniel, dan pupil matanya menyusut. Kamu tahu. Gu Qingcheng memandang Daniel. Bisakah kamu membawaku langsung menemui tuanmu? Daniel memandang Gu Qingcheng dan berkata. Tapi tuanku sedang menjamu tamu sekarang, jadi aku khawatir tidak baik melihatnya sekarang. Kata Gu Qingcheng. Aku ingin bertemu denganmu sekarang, bawa saja aku ke sana. Daniel berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama, dia melihat melalui mata perspektifnya, di aula Tianyinsai. Dia melihat Lan Xuande, Lan He, Jing Xuan, dan seorang pemuda dan seorang lelaki tua duduk di sini, dan pemuda itu jelas adalah Lui Chen. Oke, tapi jangan impulsif. Gu Qingcheng mengatakan sesuatu, dan berjalan bersama Daniel. Di aula ini, Lui Chen dan Lan Xuande sedang berbicara dengan Jing Xuan tentang hati yang indah, ketika Gu Qingcheng masuk dengan Daniel. Guru. Gu Qingcheng memandang Jing Xuan dan membungkuk. Jing Xuan, kamu kembali, kenapa kamu membawanya? Jing Xuan menatap Gu Qingcheng dan berkata, tatapannya beralih ke Daniel, alisnya sedikit mengernyit. Angin kecil. Ketika Lan Xuande dan Lan He melihat penampilan Daniel, ada kilatan keterkejutan di mata mereka. Dan bahwa Lui Chen dan penatua Deng di sampingnya semuanya memandang Daniel. Junior Daniel memberi penghormatan kepada Jing Xuan Saizu. Daniel langsung melangkah maju dan berkata pada Jing Xuan. Kamu datang ke Tianyinsaiku disebut mengapa kamu datang ke sini untuk Jirusui. Jing Xuan berkata dengan suara rendah. Aku memang datang ke sini untuknya,
Tapi ada satu hal lagi yang perlu kukatakan sebelum itu, kata Daniel. Apa yang harus dikatakan? Kata Jingxuan. Saya ingin meminta Jingxuan Saizu untuk sepotong Kikia Oling Longhart. Kata Daniel langsung. Apapun yang Anda inginkan, Anda harus memiliki hati yang indah dengan 7 bukaan. Jingxuan. Ekspresi keheranan melintas di mata mereka saat mereka memandang Daniel, sementara Lan Xuande dan putranya serta Lui Chen menatap Daniel dengan takjub. Itu benar, junior ini juga ingin mendapatkan hati yang indah dengan 7 bukaan ini. Saya harap Tuan saya akan mewujudkannya. Saya dapat bertukar barang dengan Anda. Daniel berbicara. Kepala ilmu anakmu akhirnya terbuka dan tahu apa yang harus dilakukan. Suara longgan terdengar di saat yang tepat. Daniel tidak berbicara, tetapi terus menatap Jingxuan. Apa yang kamu ingin dilakukan oleh hati yang indah dengan 7 lubang ini? Jingxuan bertanya. Saya punya teman yang menderita penyakit dan membutuhkan hati yang indah ini untuk menyelamatkan hidupnya. Kata Daniel. Tahukah Anda bahwa lelaki tua dari keluarga Lan ini dan Tuan Lu dari puncak Tianji di Shushan ini datang ke sini karena hati mereka yang indah? Jingxuan memandang Daniel dan berkata, Aku tahu, dan kita semua memperoleh hati yang sangat indah ini dengan 7 lubang untuk menyembuhkan orang yang sama. Daniel berkata dengan ringan. Nak, siapa kamu? Apa hubungan Ling Er dan Kikia Olinglong denganmu? Lui Chen menatap Daniel dan berkata, Ling Er adalah temanku. Jika temanku dalam masalah, aku tentu akan membantu. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. HMPH, kamu tidak perlu meminta hati yang indah dengan 7 bukaan ini, aku akan meminta untuk menyelamatkan Ling Er. Lui Chen berkata dengan nada dingin. Kecil. Lan Hi hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Lan Xuande. Lan Hi menatap ayahnya, yang menggelengkan kepalanya, lalu berhenti bicara. Jika kamu mendapatkan hati yang indah dari 7 lubang ini, maka kamu akan mengancam Ling Er untuk menikah denganmu, dan kemudian kamu akan menggunakan hati yang indah dari 7 lubang untuk menyelamatkan hidup Ling Er. Sebagai temannya, bagaimana saya bisa membiarkan Ling Er menikah denganmu? Anda melakukannya. Daniel melirik Lui Chen dan berkata dengan dingin. Kamu. Murid Lui Chen membeku, dan matanya tertuju pada Daniel. Kecuali hati indah Guru Jingxuan Zhai dengan 7 bukaan, yang lainnya ada di Gunung Shu saya. Hanya saya, Gunung Shu, yang dapat menemukan ketiga dari hati indah 7 bukaan ini agar Ling Er dapat menyelamatkan hidupnya. Kata Lui Chen. Maaf, tapi bagian ketiga dari Seven Aperture Exquisite Heart ada di tanganku. Kamu tidak akan bisa menemukan ketiga bagian dari Seven Aperture Exquisite Heart. Kata Daniel dengan cibiran di sudut mulutnya. Apa bagian ketiga dari Kikia Olinglong Heart di tanganmu? Lui Chen menatap Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. Corak Lan Xuande dan Lan Hi sama-sama berubah. Menatap Daniel. Daniel, kamu mengatakan bahwa kamu juga memiliki hati indah 7 bukaan di tanganmu, apakah itu benar? Lan Xuande menatap Daniel dan berkata, Benar, ketika saya berada di Donggang, saya mendapatkannya dari sekelompok orang dari kuil. Saya tidak mengatakannya sebelumnya. Saya ingin menunggu sampai saya menemukan 3 hati Kikia Olinglong, dan kemudian saya akan memberi Anda kejutan. Daniel berkata dengan ringan. Ternyata hati indah 7 bukaan di Donggang jatuh ke tanganmu. Itu kehendak Tuhan. Lan Xuande menghela nafas. Tapi wajah Lui Chen agak jelek, dan dia menatap Daniel dengan mata muram. Nak, serahkan hati yang indah dengan 7 lubang itu. Jika kamu memintaku untuk menyerahkannya, menurutmu siapa kamu kaisar? Daniel melirik Lui Chen dengan jijik, dan bersenandung dingin. Wajah Lui Chen menjadi gelap, aura dingin dan menakutkan menyelimuti Daniel, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tuan Lu, ini Tianyin Sai saya.
Saya harap Anda tidak membuat masalah, jika tidak, bahkan jika ada Gunung Shu di belakang Anda, saya tidak akan sopan. Wajah Jingxuan acuh tak acuh, memancarkan kekuatan yang kuat dan dimuntahkan. Tuan Jingxuan, maaf, Yi Chen agak impulsif. Penatua Deng berkata dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Lu Yi Chen dengan matanya, yang terakhir menekan suasana hatinya saat ini dan mengambil kembali aura itu, tetapi matanya masih menatap Daniel dengan dingin, angin. Tuan Jingxuan, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami di Shushan bersedia menukar buah spiritual berusia 3.000 tahun dan ramuan berusia 2.000 tahun untuk hati yang sangat indah dengan 7 lubang ini. Penatua Deng memandang Jingxuan dan berkata langsung. Saya bersedia menukarkan buah spiritual berusia 5.000 tahun dan ramuan berusia 3.000 tahun untuk jantung indah Jingxuan Saisu yang memiliki 7 bukaan ini. Kata Daniel tanpa ragu. Kamu. Lu Yi Chen menatap Daniel dengan dingin lagi, dan tetua Deng juga menatap Daniel dengan sedikit cemberut. Jingxuan memandang Daniel dengan tatapan aneh di matanya, dan berkata, apakah kamu yakin? Itu benar. Daniel menjawab dengan tegas. Nah, apakah kamu memiliki begitu banyak buah spiritual dan ramuan? Jangan membuat masalah di sini. Lu Yi Chen mendengus dingin. Rupanya dia tidak percaya bahwa Daniel memiliki hal-hal ini, lagi pula, begitu banyak buah spiritual berusia ribuan tahun dan ramuan berusia ribuan tahun tidak diperoleh dengan kekuatan biasa. Hanya pasukan kelas 1 yang mampu membelinya, dan Daniel mengenakan pakaian biasa, dan dia tidak terlihat seperti orang dari pasukan kelas 1 itu, jelas tidak mungkin mendapatkan begitu banyak buah dan obat spiritual, tetapi di detik berikutnya, mata Lu Yi Chen membeku.